Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali murid kelas 4 yang terhormat, serta anakku kelas 4 yang saya sayangi. Kemarin kita sudah belajar di tema 1. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Sebelum pelajaran kita mulai, anak-anak tadi sudah bersiap-siap, yaitu walaupun belajar dari rumah, kita tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu kita harus memakai masker, ini tidak boleh lupa. Terus tetap jaga jarak, cuci tangan setelah belajar, dan apabila bepergian kita harus membawa hand sanitizer. Mudah-mudahan virus corona yang ada di negeri kita ini segera hilang, segera menyingkir dari negeri kita ini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak kelas 4 yang saya sayangi, kita melanjutkan pelajaran hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020. Masih tetap di tema 1, yaitu indahnya kebersamaan, dengan subtema keragaman budaya bangsaku. Ya, ingat pelajaran kemarin bahwa keragaman bangsa Indonesia yaitu keragaman suku, sosial, dan budaya. Di sana ada rumah adat, ya, ada kesenian tradisional, ada pakaian adat, ya, ada budaya daerah, makanan daerah, upacara adat. Nah, yang biasanya ditampilkan dalam upacara adat adalah kesenian daerah. Kesenian daerah ada reok Ponorogo, ada tarian saman, ya, ada jaranan. Nah, itu biasanya yang ditampilkan. Tarian Bali, ya, tarian dari Papua, tarian Cakolele dari Maluku, ya, itu termasuk kesenian daerah. Nah, sekarang coba dibuka bukunya, halaman pertama, ya. Halaman pertama, di situ ada judul bacaan yaitu Pawai Budaya. Ya. Nah, dalam judul Pawai Budaya itu terdapat 5 paragraf, ya, 5 paragraf. Paragraf pertama dimulai dari Pawai Budaya sangat menarik. Nah, Pawai Budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Sampai, ya, pawai semakin dekat. Nah, itu paragraf pertama. Paragraf kedua, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Sampai budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, paragraf ketiga dimulai dari budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Sampai nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Paragraf keempat, rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Sampai budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Dan yang terakhir, paragraf kelima, Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Sampai kaya dan mengagumkan.
itulah sebuah karangan. Nah, di dalam karangan itu ada sebuah paragraf dan ada yang dinamakan gagasan pokok. Nah ya, gagasan pokok itu apa? Atau disebut juga gagasan utama. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Saya ulang, gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, di dalam gagasan pokok itu ya, terdapat kalimat utama. Nah, di dalam paragraf itu gagasan utamanya atau gagasan pokoknya itu bisa terdapat di depan sebuah paragraf, ya, bisa di akhir paragraf. Nah, paragraf yang gagasan utama atau gagasan pokoknya di depan disebut paragraf deduktif, yaitu paragraf yang gagasan utamanya terdapat pada kalimat utama di awal paragraf. Nah, ingat deduktif depan, ya. Nah, paragraf yang di belakang dinamakan paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utama terdapat pada kalimat utama di akhir paragraf. Nah, sekarang pada pawai budaya itu terdapat 5 paragraf. Ya, 5 paragraf. Nah, tugas kalian nanti sebelum mengerjakan tugas, anak-anak saya jelaskan sedikit. Ya. Pada judul bacaan pawai budaya, paragraf pertama, kalimat utamanya, gagasan utamanya, gagasan pokoknya, yaitu pawai budaya. Ya, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, terus ini termasuk gagasan pokok atau gagasan utama. Nah, dalam gagasan utama itu dijelaskan yaitu gagasan pendukung, ya, atau gagasan penjelas. Ada berapa gagasan penjelas? Ya, ada. Saya hitung ya, dihitung bersama ya. Mulai dari pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. 1. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. 2. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. 3. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. 4. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, ada 5 gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Nah, anak-anak nanti mengerjakan halaman 3 dan 4, ya. Halaman 3 dan 4. Terus nanti ini mengambil dari paragraf 3 dan 4. Berarti paragraf 2 tidak dikerjakan, ya. Paragraf 3 dan 4. Nah, terus nanti paragraf yang kelima, nah, atau yang kelima itu, nah, nanti dengan bahasa lisan anak-anak. Ini tadi kan bahasa tulis, yang kau kerjakan nanti kan bahasa tulis. Nah, yang kelima nanti kakakmu akan membacakan sebuah paragraf. Nah, tugas anak nanti menulis gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Paham ya? Nah, ini tugas hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020, belajar dari rumah. Nah, ingat anak-anak, nah, kalau anak-anak itu, supaya anak-anak itu paham tentang isi sebuah paragraf
dari sebuah bacaan. Nah, anak-anak itu harus sering membaca buku, ya, harus sering membaca buku, gemar membaca buku. Nah, bagaimana cara gemar membaca buku? Harus membiasakan anak-anak kalau ulang tahun, nah, minta dibelikan buku bacaan, ya. Atau kalau diajak bapak ke kota, nah, jangan hanya beri mainan saja, minta dibelikan buku. Nah, begitu juga untuk orang tua. Coba anak-anaknya itu dibelikan buku supaya gemar membaca. Nah, anak-anak, kalau kalian gemar membaca, nah, insya Allah anak-anak akan jadi orang sukses, seorang wartawan, nah, seorang penulis buku. Itu dulunya itu waktu sekolah senang membaca. Dengan gemar membaca, ya, dan menulis, anak-anak nanti akan terampil membuat sebuah tulisan atau karangan. Nah, makanya mulai sekarang anak-anak harus gemar membaca, ya. Kalau sudah rajin membaca, nanti dibaca halaman 1 sampai 2. Nah, ya. Supaya anak-anak menjadi orang yang sukses. Nah, ya. Tugas halaman 4 dan 5 dikerjakan mulai, ya, tanggal 17 Juli tahun 2020 sampai tanggal 18 Juli 2020, ya. Ya. Anak-anak kelas 4 untuk tugas di rumah, nah, nanti ada file tersendiri, ya. Soal nomor 1 dan 2 nanti menjelaskan, soal nomor 3 dan 4 melihat paragraf 3 dan 4. Terus soal nomor 5 nanti ada video, ada ya. Ayo. Untuk soal nomor 5 nanti ada sebuah rekaman, sebuah paragraf. Nah, tugas anak-anak menulis gagasan utamanya atau gagasan pokoknya dan gagasan penjelasnya, ya. Paham ya? Nah, tolong nanti semua tugas dikerjakan pada buku tulis, ya. Semua tugas dikerjakan pada buku tulis. Ingat seperti kemarin, jangan lupa diberi nama, nomor, dan tanggal. Nah, selamat belajar. Nah, mudah-mudahan belajar kita di hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat bersih. Pada hari Jumat di sekolah Susi diadakan kegiatan kebersihan. Seluruh anggota sekolah ikut serta dalam kegiatan tersebut. Anak-anak membawa alat kebersihan seperti sapu, ember, kain pel, dan sebagainya. Anak laki-laki membantu penjaga sekolah membersihkan rumput-rumput liar yang ada di halaman dan kebun sekolah. Adapun anak-anak perempuan membersihkan ruang kelas. Ada yang menyapu, mengelap jendela,
merapikan kursi, membersihkan meja, dan mengepel lantai.